Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu yang berbahagia, dimanapun kita berada, yang selalu setia mengikuti channel ini. Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan membicarakan masalah roh dan juga nafsu. Semasa di alam lahud, roh kita masih mengenal Allah dan sangat patuh kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya pada roh, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Roh kita pada waktu itu menjawab, "Bala syahidna." Betul, Engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Tapi setelah ia berada di dunia, roh itu sudah mulai ingkar dan tidak mau lagi patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi untuk mengenalnya. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena roh itu sudah terpenjara di dalam jasad dan juga sudah berteman akrab dengan nafsu di alam materi ini. Sebagaimana kita ketahui, nafsu itu sangat licik dan menjadi musuh utama di dalam diri kita. Kalau kita berurusan dengan nafsu, diri kita sangat melelahkan. Hati kita selalu tidak pernah puas dan panjang angan-angan. Setiap saat roh kita dipelet oleh nafsu. Dan nafsu itu selalu berkolaborasi dengan iblis. Padahal Bapak Ibu, iblis itu sangat lemah dan tidak punya kuasa sedikit pun untuk menggoda manusia. Modalnya cuma berbisik-bisik saja atau sekedar seruan saja. Hanya menyuruh saja. Makanya di hari akhirat nanti, iblis itu melepaskan diri. Keterangan ini bisa kita lihat di dalam surah Ibrahim, ayat 22. Kenapa juga iblis itu menjadi kuat dan sanggup menggoda kita? Kenapa? Karena ia itu telah dibantu oleh nafsu. Bapak Ibu, yang menjadi pertanyaan kita, kapan roh kita itu mulai dipelet oleh nafsu? Kapan? Untuk bisa menjawab pertanyaan ini, harus kita pahami dulu sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu alal fitrah." Setiap bayi yang lahir itu suci. Hanya orang tualah yang membuat anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, dan lain-lain. Bahasa syariatnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang dikatakan fitrah atau suci di dalam hadis itu siapa Bapak Ibu? Yang dikatakan fitrah di dalam hadis itu adalah roh kita sendiri. Bukan jasad kita Bapak Ibu. Kenapa dulunya roh itu dikatakan suci? Kenapa? Karena selama kita belum balik atau masih menjadi anak-anak,
roh itu belum dipelet oleh nafsu. Makanya, selama anak itu belum balik, tidak ada keinginan macam-macam. Tidak pernah kita dengar anak-anak kepingin beli mobil mewah, kepingin harta yang melimpah. Tidak pernah kita dengar. Sebelum balik, seorang anak belum terpikirkan mobil mewah, rumah mewah, istri yang cantik, harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, bahkan tidak terpikirkan sedikit pun tentang pekerjaannya, dan lain-lain. Makanya Bapak Ibu, anak-anak itu sering dikatakan malaikat, karena mereka belum punya keinginan apa-apa. Roh mereka masih suci seperti malaikat. Jadi, kapan juga nafsu itu mulai mengganggu roh kita? Bapak Ibu, setelah kita tidak lagi menjadi anak-anak, atau setelah kita melewati akhir balik, barulah nafsu itu berperan dan mulai mendekati roh kita atau mengganggu kita sedikit demi sedikit atau step by step. Kita sudah mulai kepingin ini dan kepingin itu. Disinilah awal permulaan kita mulai berperang dengan nafsu. Kalau kita kuat, kitalah yang menang. Tapi kalau kita lemah, kitalah yang kalah dan akan menjadi budaknya di sepanjang hidup kita. Bapak Ibu, sehebat apapun dan sekuat apapun diri kita, belum tentu bisa mengalahkan hawa nafsu kita. Kecuali bagi orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh Allah. Dan mereka sudah mampu melawan hawa nafsu. Seperti para nabi, para wali, dan juga para arif billah lainnya. Nah, bagaimana dengan orang awam seperti kita, Bapak Ibu? Walaupun melawan nafsu itu perbuatan yang sangat melelahkan, tapi kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin dengan selalu meminta petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, tanpa pertolongan dari Allah, kita ini mustahil untuk melawan hawa nafsu. Percayalah, banyak orang bisa hancur, terpeleset hidup ini karena hawa nafsunya. Mudah-mudahan dengan pertolongan Allah, kita juga bisa menundukkan hawa nafsu kita. Sekalipun dalam keadaan yang sangat sulit. Walaupun memakan waktu yang sangat panjang. Yang penting kita itu tetap berusaha. Karena melawan hawa nafsu itu termasuk ibadah yang paling tinggi nilainya. Dan termasuk juga tugas utama kita selama kita hidup di dunia. Kalau tidak, roh kita nanti tidak bisa pulang ke kampung halamannya atau tidak berani lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan kepada kita agar semua kita bisa menundukkan hawa nafsu kita sendiri. Sebab tidak ada arti semua ibadah kita bila kita masih diperbudak oleh hawa nafsu.
Tidak ada arti salat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, sedekah kita, dan lain-lain. Semua itu sia-sia. Bapak Ibu, bisa jadi ibadah yang kita lakukan selama ini bukan untuk Allah, tapi untuk kepuasan hawa nafsu kita sendiri. Tanpa kita sadari, Bapak Ibu, nafsu itu sudah kita jadikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga sering sekali merasa bangga atau puas dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu. Seakan-akan semua ibadah kita itu sudah pasti diterima oleh Allah. Perasaan semacam ini sangat berbahaya, Bapak Ibu. Yang lebih berbahaya lagi, Bapak Ibu, ketika kita merasa diri sudah menjadi orang saleh, orang taat, orang baik, orang alim, dan lain-lain. Perasaan semacam ini sering sekali muncul di dalam diri kita. Disinilah pentingnya kita menundukkan hawa nafsu, agar roh kita benar-benar menjadi steril kembali. Adapun caranya terserah pada diri kita masing-masing. Yang penting, caranya itu harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Tapi cara yang paling tepat melawan hawa nafsu adalah dengan melepaskan kenikmatan dunia sedikit demi sedikit. Maksudnya, kita tidak tertipu dengan dunia. Ketika dikatakan kenikmatan dunia, jangan terbayang pada diri kita hidup mewah dan bermegah-megah. Tapi ada juga kenikmatan dunia yang disembunyikan oleh nafsu. Dan itu bisa juga membuat kita celaka, Bapak Ibu. Misalnya, seorang guru merasa bangga dengan keberhasilan murid-muridnya. Apalagi semua murid itu tunduk dan patuh kepadanya. Itu disebut juga kenikmatan dunia. Sebab dengan kita memiliki perasaan seperti itu, kita sudah kagum pada diri sendiri dan melupakan Allah. Jadi, kenikmatan dunia itu sangat halus, Bapak Ibu. Kalau kita tidak hati-hati, nafsu itu akan menipu kita lagi. Jadi, apapun kondisi kita, hati kita atau roh kita harus benar-benar fokus kepada Allah. Bukan selain Allah. Itu baru dikatakan hati yang bersih. Atau tidak terikat lagi dengan dunia. Walaupun aktivitas jasmani kita tetap berhubungan dengan dunia. Tapi roh kita sudah melambung ke akhirat dan tidak lagi terikat dengan dunia. Sehingga roh itu tidak mau lagi balik ke dunia. Walaupun jasmani kita masih di dunia. Memang hal itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tapi berusahalah sedikit demi sedikit. Perbanyaklah zikir atau selalu mengingat Allah agar hidup kita menjadi tenang. Ketika hidup kita sudah tenang, maka roh kita pun akan menjadi tenang. Ketika roh itu sudah tenang, ia akan mudah kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Atau disebut juga the best ending, yaitu akhir dari kehidupan yang baik.
Demikian Bapak Ibu, semoga nasihat singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua, termasuk kepada orang yang menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.